Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan mengenal tumbuhan benalu. Nah, sekarang kita sudah berada pada tanaman mangga harum manis dengan ketinggian kurang lebih 4-5 meter. Di sini tanamannya sangat berproduksi terus, dan di salah satu dahannya terdapat benalu. Kalau di sini dinamakan dengan kempladihan. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam bagaimana benalu itu mengganggu tanaman perkebunan mangga ini. Nah, kita lihat di sini dia menempel pada tanaman yang ada di perkebunan di pohon mangga ini ya. Kita lihat di sini batang ini adalah batang mangga. Dia mempunyai ukuran yang lumayan besar, tapi di sini dia kering, cuman ada satu. Nah, itu udah potol, ada satu tadi yang masih bertahan. Dan benalu ini terus akan menyerot makanan dari pohon inang atau pohon yang ditempeli. Kemudian bagaimana benalu ini bisa menyebar dari pohon ke pohon? Nah, untuk itu kita akan mengenal bagaimana si benalu ini berproduksi untuk menghasilkan berkembang biak. Ini kita lihat, ini adalah calon bunga benalu. Ini sih tahap selanjutnya seperti ini. Dia akan agak panjang. Setelah agak panjang, ini selanjutnya. Nah, dia mulai membesar di bagian bawah. Ini ya, membesar di bagian bawah. Setelah itu dia akan mekar di bagian ujungnya. Ini adalah bunga dari si benalu itu. Setelah itu warnanya akan kuning. Setelah warnanya kuning, dia akan merontokkan bunganya. Nah, ini gambaran setelah bunga-bunganya itu pada rontok. Nah, si kecil-kecil itu adalah calon regenerasi dari benalu-benalu regenerasi berikutnya. Nah, setelah tahapan kecil-kecil ini, dia akan mulai membesar seperti ini. Dan ketika dia matang, warna di sini agak kemerahan, tapi sayang sekali di sini tidak ada yang sedang matang, jadi saya tidak bisa memperlihatkan kepada Anda. Ketika matang itu dia ada semacam daging buah, dan itu rasanya manis. Dan saya mengasumsikan bahwa itu yang membuat burung-burung yang bertengger itu memakan buahnya. Tapi sayang sekali burung yang memakan buah benalu ini tidak dapat memproses bijinya sampai hancur, sehingga pas mengeluarkan sisa pengolahan perutnya, dia menempel pada tanaman. Ini contohnya. Nah, dia menempel pada batang tanaman. Ini dia kayak ada semacam perekatnya. Setelah seperti ini, dia akan melampaui tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya seperti ini. Dia mulai mengeluarkan cabang, dan di bagian sini itu menempel pada tanaman inang.
Nah, tahapan selanjutnya dia mengeluarkan beberapa calon daun. Ini juga mengeluarkan calon daun dan dia kuat sekali menempel pada batang inangnya. Setelah itu dia akan mulai membesar ya. Nah, ini sudah benar-benar menempel ya ini pada batang induk yang ditumpanginya. Dia mengeluarkan akar. Akar ini juga digunakan untuk meregenerasi selanjutnya. Dari sini dia akan memulai fase-fase yang tadi saya sebutkan, dari bunga sampai kembali seperti ini lagi. Nah, selain dari proses ini, dia juga berkembang biak melalui akarnya. Kita lihat yang perkembangannya dari akar. Nah, di sini kita lihat ini benalu ini yang berkembang biak dari akar. Dia sudah tidak punya indukan, tapi akarnya masih ada yang nempel. Kemudian dia tumbuh menjadi benalu baru. Ini kita lepas saja. Ini juga kita lihat yang di sini merupakan benalu yang sudah kering, nutrisinya sudah habis. Kemudian dia merambat ke sini melalui akarnya dan akarnya tumbuh membesar di sini dan akan menyerap nutrisi yang ada di daun yang ini. Nah, itu pengenalan kita terhadap benalu. Semoga Anda tahu tanaman apa yang mengganggu tanaman Anda dan bagaimana mengatasinya. Sampai jumpa.